Diawali dengan seorang wanita yang bernama Amelia, yang berencana akan menempati kontrakan barunya di kota ini. Supir taksi itu tampak heran dengan Amelia yang berencana tinggal di daerah ini. Amelia tak mempermasalahkannya, karena rumah yang ia tempati sangat murah. Ia pun keluar dari taksinya, tetapi tiba-tiba, ada pria tua yang langsung menanyakan keberadaan kucingnya di mana, yang membuat dirinya pun sangat bingung. Kemudian datanglah seorang pria yang bernama David, dan memberitahunya, jika pria tua ini mengalami demensia alias pikun. Amelia langsung menuju ke rumahnya itu. Di sana, seorang wanita bernama Melinda, datang menyambutnya, yang dirinya penghuni pertama di rumahnya ini. Melinda dengan bahagia, langsung memeluknya, dan langsung mengajaknya masuk untuk memperlihatkan interior rumah tersebut pada Amelia, yang sebelumnya dirinya telah melakukan sedikit dekorasi bergaya Gothic Bohemia. Amelia cukup terkesan melihatnya, lalu ia juga memperkenalkan dirinya, yang kini bekerja sebagai layanan transkripsi online yang ia lakukan cukup di rumah saja. Tetapi ia juga menyukai seni, dan berencana akan mendaftar ke sekolah kesenian di saat musim semi. Melinda sangat senang mendengarnya, lalu ia langsung menunjukkan kamar miliknya yang juga berdekor ala gotik. Melinda juga memperbolehkan Amelia, jika sewaktu-waktu pacarnya ingin menginap di rumah ini. Namun Amelia terus terang, jika dirinya kini single. Amelia yang peduli, langsung memberikannya sebuah batu kristal yang bernama Rose Quartz sebagai harapan, agar Amelia segera secepatnya memiliki pacar. Setelah itu, Melinda langsung menunjukkan kamar barunya untuk Amelia. Melinda mengatakan, jika Amelia tak nyaman dengan kamarnya, ia boleh bertukar kamar dengan dirinya. Amelia justru tak menginginkannya, karena kamar ini sudah lebih dari cukup untuk ia tempati. Melinda pun bahagia, yang akhirnya dirinya kini punya teman di rumahnya. Di esok harinya, Amelia langsung membawa semua barang-barangnya dari rumah orang tuanya itu. Di saat ia masuk ke rumahnya, ia melihat catatan yang ditinggalkan oleh Melinda yang bertuliskan, jika dirinya saat ini sedang shift kerja di bar, sehingga dirinya tak bisa membantu untuk mengemasi barang-barang Amelia. Amelia pun langsung menuju ke kamarnya. Di sana, ia mencoba membuka korden jendelanya yang ternyata tertutup oleh tembok rumah sebelah. Kemudian ia kembali menata barangnya, dan ia melihat obat penenangnya, yang ternyata dirinya punya riwayat penyakit kecemasan yang berlebihan. Amelia! Amelia! Tak lama, ibunya pun menelpon dirinya, dan menanyakan kabar tentangnya di rumah barunya. Amelia yang tampak tak senang, memintanya untuk tak mengganggunya. Tetapi ibunya tetap peduli padanya, dengan mengingatkannya untuk tak lupa minum obatnya itu. Amelia yang tak mempedulikannya, langsung menutup teleponnya tersebut. Tampaknya, hubungan Amelia dengan ibunya kini kurang harmonis, yang entah apa masalahnya. Saat ia akan pergi keluar rumahnya, tiba-tiba kunci rumahnya terbuka yang padahal sebelumnya, Amelia sudah menguncinya. Lagi-lagi pria tua itu yang merupakan tetangganya, datang menghampirinya untuk menanyakan kucingnya tersebut. Amelia yang tak tahu menyuruhnya untuk pergi dari sini. Kemudian Amelia keluar untuk berbelanja kebutuhannya, lalu ia tak sengaja melihat kafe di sana, dan ia langsung memasukinya. Kebetulan di kafe tersebut terdapat beberapa buku di sana, yang membuat dirinya pun tertarik untuk melihat-lihat buku tersebut. Di saat itu, ia tak sengaja menyenggol seseorang yang ternyata itu David, yang sedang meminjam buku di situ. David yang ternyata kutu buku sama seperti dirinya, membuat Amelia pun sangat senang bertemu dengannya. Bahkan ia juga sempat berterima kasih, atas David yang sudah menyelamatkannya dari pria tua tadi. Setelah sampai di rumahnya, Melinda langsung menyambutnya, yang dirinya lebih duluan tiba di rumahnya. Tak hanya itu, Melinda juga memasakkan makanan untuknya. Amelia sungguh berterima kasih dengan kebaikannya tersebut. Di saat sedang makan malam bersama, Melinda yang penasaran pada Amelia, apakah dia pernah pacaran dengan cowok. Amelia menjawab, jika ia pernah pacaran dengan cowok selama 2 tahun, dan hal itu langsung mengingatkan masa lalu suramnya dengan mantannya. Masa lalunya itu pun kini membuatnya trauma untuk dekat dengan cowok lagi. Begitu juga dengan Melinda, yang kini juga telah putus dengan mantannya yang bernama Mar. Agar tak bosan di rumahnya terus, Melinda mengajak Amelia untuk ke tempat barnya untuk bersenang-senang. Dengan senang hati, Amelia pun mengiyakannya. Sesampainya di bar,
Bukannya ia merasa senang, justru Amelia tampak sangat tak nyaman dengan kondisi keramaian, yang membuatnya sungguh sangat terganggu. Kemudian Amelia langsung pamit pada Melinda untuk pulang, sementara Amelia masih bermesraan dengan Mark mantannya itu, yang ingin mengajaknya untuk balikan. Di saat perjalanan pulang, ia merasa dirinya sedang diikuti oleh seseorang dari belakang. Merasa ketakutan, Amelia segera mempercepat langkahnya, dan segera masuk ke dalam rumahnya. Sejenak ia mencoba mengintipnya dari balik jendela, ternyata orang itu masih berdiri di depan rumahnya. Untuk menenangkan dirinya, Amelia membuat secangkir teh hangat untuknya. Kemudian ia kembali mengintipnya lagi, tiba-tiba orang tersebut telah menghilang. Lalu ibunya mengirim pesan, untuk mengingatnya segera meminum obatnya. Tetapi Amelia menjawab, yang kini dirinya tak perlu meminumnya lagi. Namun ibunya mengatakan, jika ia sehari saja tak minum, akan mengakibatkan efek samping yang buruk nantinya. Tanpa basa-basi, Amelia langsung mengucapkan selamat malam padanya. Di saat itu, ia merasa, jika di rumahnya ini ada seseorang yang mengintainya. Langsung saja, ia diam-diam mengambil pisau di dapur, dan mengendap-endap menelusuri rumahnya itu. Ia sejenak melihat tetangganya yang bernama Carla, yang sedang mencari suaminya pria tua tadi yang bernama Bruno, di luar rumahnya. Dari kecemasannya itu, membuat dirinya sungguh terkejut, melihat beberapa barang di rumahnya ini. Tak lama, Melinda pun pulang bersama Mark, yang dirinya kini telah balikan dengannya. Amelia yang memegang pisau langsung menjelaskan, jika ia hanya untuk berjaga-jaga jika ada bahaya. Mereka berdua pun mengira, mungkin Amelia hanya mencoba beradaptasi menghadapi suasana yang baru di sini. Lalu Mark terus terang pada Amelia, jika penghuni rumah ini sebelumnya, tiba-tiba menjadi gila dan langsung menghilang dari rumahnya. Melinda pun menyuruh untuk menghentikan omong kosongnya itu, yang malah membuat takut Amelia. Lalu Amelia pamit akan segera tidur di kamarnya. Namun justru Amelia tak bisa tidur dengan tenang, gara-gara mendengar suara keberisikan Melinda dan Mark, yang sedang asyik bercocok tanam. Tetapi lambat laun, Melinda tiba-tiba berteriak dengan keras, yang membuat Amelia langsung mencoba menghampirinya. Tak disangka, Mark tiba-tiba mengalami keracunan, yang disebabkan oleh overdosis dari minuman alkoholnya. Suasana itu benar-benar menimbulkan kepanikan, dan Amelia segera menghubungi pihak medis. Dari kejadian itu, Melinda meminta maaf pada Amelia, yang telah membawa Mark ke rumahnya ini, karena ia sebelumnya sangat bahagia, setelah mereka kembali saling mencintai. Lalu Amelia juga menceritakan pengalamannya dulu pacaran dengan mantannya yang bernama Colin, yang memiliki sifat pemalu dan baik hati. Namun lambat laun, sifat aslinya pun keluar, ia ternyata sangat sombong, yang bahkan sering membentak-bentak dirinya terus-menerus. Sehingga dirinya pun akhirnya memilih berpisah dengannya. Di esok harinya, Amelia kembali ke kafe untuk memesan minuman, dan di saat bersamaan, David juga berada di sana. Kemudian mereka pun duduk bersama yang kebetulan, mereka berdua membaca buku yang sama tentang kesenian. Mereka pun saling menceritakan kesamaan mereka tentang kesenian, yang sama-sama mereka gemari. Karena hal itu, David pun mengajaknya untuk ke galeri seni di esok hari. Dengan senang hati, Amelia menyetujuinya. Amelia yang mulai menyukai David, langsung memberikan nomor HP-nya itu. Scene kembali di rumahnya, Amelia yang sedang sibuk dengan pekerjaannya itu, langsung Melinda datang menghampirinya. Ia pun berniat mengajaknya kembali ke bar, untuk bersenang-senang bersama. Tetapi Amelia menyuruhnya untuk berangkat terlebih dahulu, karena dirinya masih harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, dan nanti dirinya akan menyusul. Di saat itu, Amelia mencoba mencari obat anti kecemasannya itu, tetapi ia tak menemukannya. Lalu ia Google di HP-nya, tentang efek samping jika tak rutin mengonsumsi obatnya itu, maka akan menimbulkan paranoid halusinasi hingga menjadi amnesia. Karena itulah, dirinya kini sedikit cukup cemas. Di saat itu, ia melihat seseorang yang lewat dari balik pintunya. Amelia memanggil Melinda, tetapi tak ada jawaban. Ia pun mencoba memeriksanya keluar. Hello? Kemudian, David mengirim pesan padanya, jika tiket ke galeri keseniannya itu telah habis. Sebagai gantinya, ia mengajaknya kembali untuk minum bersama di kafe itu lagi.
Namun tiba-tiba, obatnya itu muncul di hadapannya. Losing my fucking mind? Di saat ia akan mencuci baju, ibunya kembali menelponnya, berharap Amelia bisa memaafkan kesalahan Colin atas hubungannya itu. Tetapi Amelia menolaknya, karena dirinya sudah tak kuat menghadapi sikapnya itu yang benar-benar membuatnya menderita. Dari sini bisa diketahui, ternyata alasan Amelia pindah rumah, karena dirinya ingin menghindari masa lalunya dengan Colin. Jadi selama hubungannya, Colin selalu bersikap kasar padanya, hingga membuat dirinya mengalami gangguan mental, yang membuatnya dirinya mulai menjalani terapis, dan selalu meminum obat kecemasannya itu. Lebih mirisnya lagi, ibunya justru malah membela Colin dibandingkan dirinya. Jadi inilah mengapa hubungan Amelia dengan ibunya sekarang kurang harmonis. Dead! Semande. Tak lama, Melinda pun datang dan mengabarkan, jika dirinya tak jadi kebar dikarenakan tutup. Di saat itu, Amelia mencoba menanyakan pada Melinda, tentang penghuni rumah ini sebelumnya yang gila dan hilang, yang dikatakan oleh Mark sebelumnya. Melinda menyuruhnya untuk tak mempercayai omong kosong dari Mark, yang mungkin dia lagi berkhayal karena efek alkoholnya itu. Jadi Melinda menyarankan, untuk tak mudah percaya dengan siapapun yang baru dikenalnya. Melinda juga berjanji, akan menjadi teman kontrakannya yang sangat sayang padanya, sekaligus menjadi sahabat baiknya. Keesokan harinya, Amelia kembali ke ruang bawah tanah untuk mengurus cuciannya itu. Di saat kaos kakinya terjatuh di belakang mesin cuci, ia mencoba untuk mengambilnya. Bingo. Amelia cukup terkejut melihat wajah Melinda yang tiba-tiba menjadi merah. Melinda mengira, mungkin ini alergi yang disebabkan dirinya meminum alkohol yang berlebihan sebelumnya. Kemudian Amelia dan David kembali bertemu di kafe. Amelia menceritakan tentang pengalamannya saat tinggal di rumah kontrakannya, yang ia sering mendengar suara aneh dari balik dinding. Tetapi Amelia tetap berpikir positif, mungkin itu hanya suara yang ditimbulkan oleh tikus. Setelah saling berbincang-bincang, Melinda pun mengirimnya sebuah pesan, jika dirinya kini membutuhkan Amelia di sini, dikarenakan ia sedang sakit. Amelia pun pamit untuk segera kembali pulang. Sesampainya di rumah, kondisi Melinda tampak tak baik-baik saja, akibat dari sakit ruamnya itu. Lalu ia mengabarkan kabar buruk untuk Amelia, jika masa sewa rumah ini telah habis. Tetapi Amelia tak mempermasalahkannya, karena ia segera akan memperpanjang uang sewanya, dan tetap tinggal di sini. Kemudian, bel rumah berbunyi, yang ternyata itu adalah David, yang akan memberikannya sup herbal untuk Melinda. Amelia sangat berterima kasih padanya, tetapi bukannya menemani Melinda yang sedang sakit, ia justru mengajak David untuk makan bersama di bar. Di bar tersebut, kini perasaan Amelia sangat senang, dibanding sebelumnya yang saat bersama Melinda, ia tampak sungguh tak nyaman. Karena dirinya kini di bar bisa bersama dengan pria yang ia sukai, membuat dirinya sangat nyaman mengobrol bersamanya. Saking bahagianya itu, Amelia tak terasa telah menghabiskan waktu berduaannya itu hingga larut malam, dan asyik bercanda dan tertawa bersama. Karena Amelia benar-benar tak bisa menahan perasaannya itu, ia pun langsung menyium David. Lagi-lagi Bruno si pria tua itu kembali muncul, menanyakan kucingnya berada di mana, sambil membawa bangkai tikus. Amelia pun tak mempedulikannya, dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Namun ia kembali dibuat terkejut. Melinda? Tiba-tiba ia melihat Melinda berdiri di ruang tengah. Lalu ia menghampiri Amelia yang dirinya khawatir, karena Melinda tak pulang-pulang. Dilihat dari Melinda, kondisi ruamnya semakin buruk. Amelia berencana akan membawa Melinda ke dokter, tetapi Melinda menolaknya, dan ia hanya ingin Amelia tetap menemaninya di sini. Di saat Amelia sedang tertidur, He's in my room. Melinda datang mengagetkannya. Ia mengatakan, jika ia melihat hantu di kamarnya, yang membuat ia ingin Amelia untuk menemaninya tidur. Amelia justru tampak sangat aneh dengan sikap Melinda yang tak biasanya. Ia mengira, jika Melinda sedang berkhayal karena efek dari demamnya itu. Tak ingin mempermasalahkannya, Amelia mempersilahkan untuk tidur bersamanya. Di esok harinya, Amelia berencana akan membuatkan Melinda sarapan dengan telur dadar. Tetapi anehnya, tiba-tiba telur ia pecahkan busuk semua.
Oh, Merasa ada yang aneh dengan rumah ini, ia mencoba Google tentang daerah ini. Setelah ditelusuri, ia mendapatkan berita tentang kasus pembunuhan dan bundir sebuah keluarga tepat di rumah ini. Tak ingin langsung berpikir tidak-tidak, ia sekali lagi menelusuri tentang alamat ini yang ternyata, rumah ini telah masuk daftar list sebagai rumah yang berhantu. Sekali lagi, ia membaca-baca forum diskusi tentang kesaksian beberapa penghuni yang pernah menempati rumah ini. Mereka mengaku, jika tiap malam mereka sering mendengar suara yang aneh di sini. Bahkan ngerinya, mereka juga ada yang mengalami ruam sama seperti Melinda, ketika beberapa hari tinggal di sini. Lalu terdapat foto dari wanita penghuni terakhir rumah ini, yang dikabarkan telah menghilang sampai sekarang belum ditemukan, persis apa yang dikatakan oleh Mark sebelumnya. that's enough internet for today. Karena dirinya masih penasaran dengan misteri dari rumah ini, ia mencoba menelusuri sekitar rumahnya. Ia pun tak menyangka, jika ia menemukan sebuah ruangan bawah tanah di rumahnya. Dengan keberaniannya, ia langsung memasuki ruangan itu, yang tampak sangat gelap, dan terdapat lorong yang sangat panjang. Setelah masuk lebih dalam, ternyata ruangan itu terhubung dengan rumah tetangganya yakni Bruno. Amelia bisa langsung mendengar percakapan mereka berdua dari bawah sini. Tepat saat itu, David menelpon dirinya, yang suara dering teleponnya itu terdengar oleh Bruno dan Carla. Lalu ia kembali menghubungi David, jika ia ingin bertemu dengannya. Di saat perjalanan, Melinda mengirimkan sebuah pesan yang mengabarkan, jika dirinya izin menggunakan uang sewa rumahnya, untuk membayar biaya rumah sakit dari Mark. Ia pun berjanji, jika ia akan segera menagih utangnya pada Mark secepatnya. Karena uangnya sudah telanjur dipinjam, ia pun memperbolehkannya, meskipun dirinya sebenarnya sangat butuh. Di saat itu, ia melihat sebuah apartemen yang kebakaran. Kemudian, David pun datang menghampirinya. Lalu Amelia menceritakan tentang ruang bawah tanah yang jalurnya terhubung pada rumah Bruno, dan ia sangat bingung, apa sebenarnya fungsinya ruangan itu. Amelia yang menyadari jika dirinya diikuti oleh seseorang, ia langsung mengajak David untuk bersembunyi sejenak. Ternyata, itu adalah Colin mantannya. Ia dengan tegas menyuruhnya untuk pergi dari sini, dan ia tak ingin lagi bertemu dengannya. Tetapi Colin memohon untuk kembali pulang, dan balikan lagi padanya. Amelia tentu menolaknya, hingga David pun turun tangan untuk melindunginya. Di sini Colin tak menyangka, jika Amelia kini punya pacar yang baru. Ia pun mulai pergi meninggalkannya. Amelia sangat senang saat David melindunginya, lalu ia mengajak ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Melinda tampaknya tak ada di sini, karena masih di rumah sakit bersama Mark. Disinilah, mereka saling mengungkapkan perasaannya yang tanpa basa-basi. Mereka pun langsung bercocok tanam di sana. Keesokan harinya, Melinda pun bangun dan terlihat David yang sehabis mandi. Kemudian, mereka mengobrol sejenak, yang Amelia sendiri mengungkapkan kebahagiaannya bisa mengenal pria sebaik David ini. Tak lama, mereka mendengar suara mobil kepolisian dan ambulan yang terparkir di depan rumahnya. Lalu bel rumahnya pun berbunyi. Di sana terdapat seorang detektif yang bernama Henny, datang menghampirinya. Ia lalu memberikan kabar buruk, jika Melinda ditemukan tewas pagi ini di seberang jalanan. Mendengar hal itu, membuat Amelia langsung shock seketika. Amelia. Please, ma'am. Amelia. Amelia. Lalu Henny mengatakan, jika ia tak menemukan dompet dan HP-nya di sana. Amelia cukup bingung, padahal ia baru saja mengirimnya sebuah pesan semalam. Lalu David menyinggung tentang Colin, yang mungkin ada keterkaitannya dengan kasus ini. Tetapi Amelia yakin, jika Colin tak mungkin melakukannya. Henny pun langsung bertanya tentang siapa itu Colin. Amelia pun langsung menjelaskan, jika Colin akhir-akhir ini mulai menguntit dirinya, yang bahkan, ia juga tiba-tiba mengetahui alamatnya, padahal ia tak pernah menunjukkan alamatnya padanya. Untuk mencoba menginvestigasi lebih lanjut, Henny juga meminta alamat David. David pun menyebutkan alamatnya yang berada di sebuah apartemen seberang rumah ini. Amelia teringat jika apartemennya tadi malam itu sempat mengalami kebakaran. Tetapi Henny menjelaskan, ternyata itu hanya ulah orang iseng, yang sengaja menghidupkan alarm kebakaran. Setelah itu, Henny pergi dari rumahnya. Amelia yang kini kondisinya tampak buruk, lalu David menawarkan untuk menemani di rumahnya. Tentu saja Amelia mau dengan tawarannya itu, lalu David pamit akan ke apartemennya, untuk mengemasi barang-barangnya yang akan ia bawa ke sini. Saat ia kembali ke kamarnya,
ia penasaran dengan obat herbal yang dibawakan oleh David untuk Melinda sebelumnya, lalu ia mencoba membandingkan dengan obat miliknya, yang ternyata bentuknya sama dengan miliknya. Lalu sejenak, ia melihat pasangan tua Bruno dan Carla dari balik jendela. Kemudian ia langsung menghubungi Henny, yang dari awal dirinya juga curiga dengan pasangan tersebut, terlebih dengan ruang bawah tanah di rumahnya. Namun di saat itu, terdengar seseorang masuk ke rumahnya yang ternyata Mark? itu adalah Mark, pacar Melinda yang sedang menangis. Mark pun menjelaskan, jika dirinya kini diduga sebagai pelaku yang menghabisi Melinda. Padahal, di saat dirinya sakit efek keracunan sebelumnya, ia sama sekali belum bertemu dengan Melinda. Dan ia dengan histeris mengatakan, jika ia benar-benar sayang padanya, dan tak mungkin menghabisinya. Lalu Mark memohon pada Amelia untuk memberitahu mereka, jika dirinya tak bersalah. Bertepatan dengan itu, Henny pun tiba di rumahnya, dan langsung menangkap Mark seketika itu juga. Amelia pun melihat kunci pintu rumahnya telah rusak, setelah Henny memaksa membobolnya. Ia pun berinisiatif untuk membetulkannya, namun di saat itu, ia tiba-tiba melihat sebuah pintu yang tertutup oleh lemari, lalu ia mencoba untuk menggesernya. Lagi-lagi, ia menemukan sebuah ruangan rahasia, yang di dalamnya terdapat beberapa tulang tikus kasur dan gambar kucing di sana. Ternyata itu Carla, yang berduka atas kematian Melinda. Sebagai tetangga yang baik, Carla mengajaknya untuk mampir ke rumahnya untuk dibuatkan teh untuknya. Di rumahnya, Carla langsung menjelaskan tentang sisi kelam dari keluarga penghuni rumah Amelia sebelumnya. Keluarga tersebut memiliki satu anak laki-laki, dan awalnya datang sebagai keluarga yang bahagia. Tetapi semua itu berubah, di saat keluarga tersebut mengalami krisis finansial. Suaminya yang hobi minum alkohol dan memakai narkoboy, membuat istrinya pun makin emosi, sehingga menimbulkan perselisihan yang hebat, yang akhirnya suaminya tega menghabisi istrinya. Sadar dengan kesalahannya, suaminya pun akhirnya pun bunuh diri juga. Sementara putranya, berhasil selamat dan bersembunyi di ruang rahasia tadi. Carla hingga kini tak tahu, kemana keberadaan bocah itu sekarang. Bruno pun menambahkan, jika anak kecil itu kini tinggal di loteng atap rumah Amelia. Carla menyuruhnya untuk tak mempercayai perkataan Bruno ini, yang suka berhayal. Mendengar cerita yang membuatnya merinding, membuat Amelia pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Di saat itu, lagi-lagi Colin kembali menghampirinya, untuk memberikan donat untuknya. Tentu saja, Amelia langsung menolaknya, lalu Colin langsung menanyakan, tentang siapa seorang pria yang tinggal di loteng rumahnya selama ini. Amelia cukup terkejut mendengarnya. Colin pun jujur, jika dirinya sering mengawasi rumahnya dari luar. Amelia yang tak percaya dengan perkataan Colin, langsung mengusirnya dengan tegas. Karena ia masih penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Colin sebelumnya, ia kembali memeriksa sekali lagi di samping rumahnya, yang lagi-lagi, terdapat ruang rahasia di sana. Langsung saja, Amelia memasukinya lorong tersebut, yang ternyata melingkari rumahnya, dan terdapat beberapa lubang yang dirinya bisa mengintip ruangan rumahnya. Amelia terus menyusuri lorong itu, hingga ia tepat bisa melihat ruang tamu dari kaca tersebut. Di sana, terdapat obat yang ternyata itu sodium, yang dirinya meyakini, inilah penyebab yang membuat Melinda mengalami ruam, yang dengan sengaja menukarkan obatnya itu. Dirinya pun yakin, jika pasti ada seseorang di rumahnya ini. Ia kembali melanjutkan penelusurannya menuju ke loteng rumahnya. Di sana ia menemukan foto bayi laki-laki yang diyakini, itu adalah bocah yang selamat dari tragedi tersebut. Tak sampai di situ saja, ia melihat rangkaian beberapa tulang manusia yang dirangkai sebuah papan, dan beberapa meja penelitian pada tulang tersebut. Lebih mengejutkan lagi, ia melihat tas milik Melinda, yang di dalamnya terdapat HP miliknya. Untungnya David datang, dan membuat Colin pun tumbang seketika. David pun menenangkannya sejenak, lalu Amelia menceritakan tentang temuannya sebuah ruang rahasia di rumahnya, dan tas milik Melinda di atas loteng. David pun tahu dengan tas itu yang ada di loteng, bahkan dirinya juga tahu, jika Colin dulu hampir akan menghabisi Amelia di mobilnya. David pun segera akan menghubungi kepolisian terlebih dahulu, tetapi sejenak kemudian, Amelia cukup terkejut, dengan David yang tahu dengan apa yang ia alami dengan Colin.
padahal Amelia belum pernah menceritakan masalahnya tersebut padanya. Merasa tak ada yang beres, ia langsung segera lari dari rumahnya, tetapi pintunya itu telah terkunci. Dari sinilah, pelaku dari semua masalah ini adalah David. Amelia langsung mengambil pisau di dapur, untuk berjaga-jaga. Kemudian dari balik ruangan rahasianya, David pun mulai mengatakan sejujurnya, jika dirinya yang selama ini meneror semua penghuni yang menempati rumah ini. Ia juga yang telah meracuni Mark dan menghabisi Melinda, hanya agar dirinya bisa tinggal berdua bersama dengan Amelia. Amelia yang akhirnya mengetahui kelakuan bejat dari David, ia pun akan segera melaporkan hal ini pada polisi. Tetapi David mengancam, jika Amelia berani melaporkannya, maka dirinya akan segera menghabisinya, dan memajang tengkoraknya di rumahnya. Amelia segera berlari dari kejaran David. David pun mulai mencari keberadaan Amelia yang sedang bersembunyi. Amelia kini sedang bersembunyi di dalam freezer, yang di sebelahnya terdapat jasad dari Melinda yang membeku. Tetapi sayangnya, persembunyian Amelia diketahui oleh David, dan ia pun langsung menguncinya. Di saat itu, ia teringat dengan masa lalunya bersama Colin, ketika dirinya dikurung di dalam mobilnya. Dari sini, keberaniannya untuk melawan pun muncul. Akhirnya David pun tumbang terjatuh dari loteng tersebut. Kejadian itu pun disaksikan oleh Bruno, yang seakan-akan ia sangat bangga dengan apa yang Amelia lakukan. Keesokan harinya, Amelia membereskan semua barang-barangnya untuk pindah dari rumah ini, yang dirinya dibantu oleh Carla. Carla sendiri juga akhirnya mengetahui, jika bocah yang diyakini telah hilang adalah David yang sering ia temui. Amelia berharap, setelah berakhirnya misteri ini, penghuni selanjutnya bisa aman tinggal di rumah ini tanpa gangguan lagi. Setelah itu, Amelia langsung berpamitan pada Carla, untuk pergi dari rumahnya ini. Goodbye, dear. Dan berakhirlah, film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Deadbolt. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.